Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI El Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 saya akan membacakan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Kalau kita mengobservasi, mengamati surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Dan secara khusus di dalam pasal 12 ayat yang ke-9 berisi sebuah nasihat atau perintah supaya orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, mereka itu mengasihi dengan tulus. Jangan pura-pura mengasihi. Karena kalau kasih itu tidak tulus, kasih itu hanya pura-pura, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik dengan kasih yang tulus. Lakukanlah kebaikan dengan kasih yang tulus. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, kita hidup di zaman yang penuh dengan kepura-puraan. Banyak orang yang tampil di luarnya baik, tetapi hatinya tidak sejalan dengan tindakannya. Bahkan dalam kehidupan rohani, kepura-puraan bisa menyusup ke dalam pelayanan. Melayani dengan baik, padahal hidupnya di luar, di dalam dosa. Kepura-puraan bisa menyusup di dalam relasi hubungan. Kalau di depannya baik, oh ya, manis, baik, tapi di belakangnya menjelek-jelekan. Kepura-puraan bisa menyusup di dalam kasih. Sepertinya mengasihi, padahal hatinya ada kebencian. Karena itu Rasul Paulus memberikan seruan tegas, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya kasih itu harus tulus, dari hati yang tulus. Dan ini bukan sekedar ajakan untuk bersikap ramah, tetapi panggilan untuk hidup di dalam kasih yang murni, kasih yang nyata, kasih ilahi, kasih yang tulus. Yang pertama, kasih yang tulus atau kasih yang tidak pura-pura itu menjadi ciri dari orang percaya yang sejati. Orang percaya sejati, umat Tuhan yang sejati, dia akan memiliki kasih yang tulus. Kasihnya tidak pura-pura. Dan kasih yang tulus, itu kasih yang lahir dari hati, bukan kasih yang lahir dari kepentingan. Kata pura-pura dalam bahasa Yunani mengandung arti hipokrit atau munafik. Itu kepura-pura. Paulus menantang umat-umat Tuhan, orang-orang percaya untuk memiliki kasih yang otentik. Kasih yang benar-benar nyata.
kasih yang dari hati, kasih yang sesungguhnya, kasih yang tulus, kasih yang tidak bersandar pada keuntungan pribadi, kasih yang tidak mencari pencitraan rohani, tetapi kasih yang berasal dari hati yang sudah disentuh kasih Kristus. Karena kita sudah mengalami kasih Kristus, hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga kita dapat mengasihi dengan tulus dari hati, bukan kepura-puraan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, coba kita bayangkan kalau ada seseorang yang memberi kita hadiah yang mahal. Nah, tentu kita senang diberi hadiah yang mahal, tetapi ternyata orang tersebut di belakang kita menjelek-jelekan kita. Orang tersebut di belakang kita memfitnah kita. Tentunya apa gunanya pemberian itu? Demikian juga kasih yang tidak tulus, kasih yang pura-pura, tidak menyenangkan Tuhan dan tidak membangun sesama. Kasih yang tulus itu kasih yang lahir dari relasi dengan Kristus. Kasih yang lahir dari relasi, hubungan dengan Kristus. Kita sudah mengalami kasih Kristus. Hati kita, hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus. Kasih yang tidak pura-pura. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi karena kita sudah menerima kasih Allah, hati kita, hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, ada relasi hubungan dengan Allah yang begitu indah, maka kita dapat mengasihi sesama kita dengan tulus. Kasih Kristuslah yang menjadi dasar dan menjadi sumber kasih yang sejati. Jika hati kita dipenuhi kasih Kristus, maka kasih yang keluar dari hati kita pun kasih yang tulus, kasih yang tidak palsu, karena kasih Kristus itu tulus bagi kita. Yang kedua dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Setelah menyerukan kasih yang tulus, Rasul Paulus melanjutkan dengan 2 perintah moral, yaitu jauhilah yang jahat. Berpalinglah daripada yang jahat, tolaklah yang jahat, jauhi, tinggalkan yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Melekatlah kepada yang baik. Biarlah kebaikan itu menjadi gaya hidup kita, umat-umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kasih dan kebenaran harus berjalan bersama. Banyak orang berpikir bahwa kasih artinya membiarkan apa saja terjadi, asalkan tidak menyakiti perasaan orang lain. Tetapi kasih Kristen tidak seperti itu. Kasih Kristen tidak kompromi dengan dosa. Kasih sejati justru harus membenci kejahatan. Karena kejahatan merusak manusia yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melakukan yang baik adalah bukti kasih yang nyata. Ketika kita melakukan yang baik, itu bukti kasih yang nyata. Kasih bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan yang nyata. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16 kita diingatkan bahwa kasih tanpa perbuatan itu mati. Melakukan yang baik bukanlah pilihan tambahan, tetapi panggilan utama setiap kita umat-umat Tuhan. Untuk melakukan yang baik
itu bukan pilihan, tetapi kewajiban kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah ditebus dan diselamatkan. Aplikasi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana menjalani kasih yang tulus. Mari kita periksa motivasi kasih kita. Apakah kita mengasihi karena ingin dipuji? Apakah kita mengasihi karena ingin mendapatkan keuntungan? Atau kita mengasihi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan? Latih kepekaan rohani terhadap yang jahat. Jangan terbiasa dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa sekecil apapun, tapi jauhi yang jahat. Bukan kita pelihara, bukan memberikan, ya maklumlah kita maklumi, tapi kita harus menjauhi. Jadikan aktif di dalam kebaikan. Carilah cara untuk melayani orang lain, bukan hanya orang yang kita sukai saja, tetapi semua orang kita harus layani. Mereka yang tidak membalas kasih kepada kita pun, kita tetap harus mengasihi mereka. Dan kita harus belajar dari Yesus. Yesus adalah teladan kasih sejati yang mengasihi bahkan disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9, bukan hanya perintah moral biasa, tetapi cerminan kehidupan Kristen yang sejati. Bahwa kita harus mengasihi dengan tulus, bukan kepura-puraan. Dunia membutuhkan kasih yang murni, bukan kasih yang palsu. Dunia membutuhkan kasih yang tulus, kasih yang sejati. Dan Tuhan memanggil kita, umat-umatnya, untuk menjadi terang dan garam. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui kasih yang hidup, kasih yang nyata, kasih yang tidak pura-pura. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, bentuk hatiku agar aku mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ajar aku membenci dosa, tetapi mengasihi sesama kami. Beri aku kekuatan untuk hidup dalam kasih yang tulus dan yang benar. Dan Tuhan yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita dapat mengasihi dengan tulus. Karena kita sudah menerima kasih yang tulus dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami. Kasih-Mu itu betapa murni. Kasih-Mu itu nyata. Kasih-Mu itu tulus bagi kami. Dan Engkau pun menghendaki kami umat-umat-Mu untuk mengasihi dengan tulus. Mengasihi sesama kami. Biarlah penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dapat saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kami untuk kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.